para tokoh bicara soal proyek PIK 2 dan reklamasi. Seperti Anda ketahui, reklamasi itu jangan dipikir cuma di Jakarta, itu ada 37 wilayah yang sudah dan sedang dikerjakan. Di Jakarta diurek-urek terus akhir dibatalke karo Anies, sing ning Serang, sing ning Makassar, sing ning Ternate, sing ning Bali berjalan lancar. Jadi mereka akan menciptakan kota-kota besar yang penghuninya bukan orang Indonesia, tidak berbahasa Indonesia dan kaya raya di wilayah-wilayah itu, membokongi atau memantati kalian. Dan sekarang kenyataannya, kalau kita dari Medan sampai ke Lampung, di pesisir timur, itu semua adalah bangunan-bangunan, perumahan, tempat tinggal, maaf, non-pri, mayoritas. Jawa bagian utara, mulai dari Merak, kita jalan, BSD, kita jalan lagi kemana-mana. Semua mereka sekarang diberikan izin untuk bikin pulau. Saya curiga bahwa di pemerintah kita telah kemasukan mereka-mereka ini yang menyiapkan satu gerakan mengembalikan komunisme, karena kita ingat tahun 65 itu bukan komunis Rusia. Berarti PIK 2 dibatalkan dari PSN atau gimana, Pak? PIK 2 tidak pernah menjadi masuk. PSN. Yang menjadi PSN adalah ekoturism, Eco Park ya. Coastal Line Eco. PIK 2 masuk di dalamnya nggak sih, Pak? PIK 2 tidak pernah jadi PSN. Semacam Kopkamtib, namanya bisa jadi Satgasus, Satgas Satuan Tugas Khusus untuk pemberantasan mafia hukum dan penyalahgunaan wewenang, ya. Nanti Satgas inilah tadi itu ada dari kejaksaan, ada dari kepolisian, ada dari KPK, ada dari OJK, dari BPN, dari KKP, semua dilibatkan. Saya kira ini harus dilakukan oleh Prabowo. Kenapa? Karena ini bukan semata-mata karena ada persoalan dengan rakyat, tapi ini menyangkut kedaulatan negara. Kenapa tadi saya singgung ya? Ini kan kita tahu, tadi saya sebut ada 34 titik pesisir pantai. Tidak hanya PIK ya, termasuk Rempang segala macam yang di Manado, yang di Bali ya. Itu semua direncanakan untuk dibuat koloni, dan itu warga negara asing yang diundang. Nah, kalau sudah warga negara asing ya, artinya secara bisnis mereka ada di pesisir laut, mereka bisa berkomunikasi di antara mereka dengan gampang karena melewati laut, tidak melalui daratan ya. Kemudian ada pangkalan militer Republik Rakyat Cina di Natuna Utara yang bisa menyuplai mereka, tinggal ngirim orangnya. Bagi Republik Rakyat Cina yang jumlah penduduknya 1,5 miliar, mengirim 200 juta orang itu kecil. Kecil 200 juta orang tuh. Dia masih punya 1,3 miliar. 200 juta kirim sudah imbang dengan penduduk ini. Dengan tentara Indonesia aja cuma jumlahnya 600.000. Polisi cuma 1.200.000, kirim 200 juta, selesai Indonesia. Nah ini yang menurut saya Presiden Prabowo ini harus sensitif dia terhadap kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan mengantisipasi ancaman bahaya dari utara ini, Republik Rakyat Cina. Mereview dan mengendalikan semua PSN ini, kemudian melakukan penegakan hukum pidana terhadap semua pelanggaran hukumnya. Nah, Presiden Prabowo berani ini, karena dia punya jiwa patriotik sebetulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dr. Tifa dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dengan bekal keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas ancaman kehancuran, perlukah Indonesia diselamatkan? Kita tahu saat ini kita semua juga menyadari bahwa Indonesia dalam keadaan yang jauh sekali dari baik-baik saja. Ancaman kedaulatan, bahkan mungkin secara faktual Indonesia sudah kehilangannya. Perlukah Indonesia diselamatkan sebagai negara berdaulat, atau kita biarkan saja sejarah menuliskan nasibnya sendiri, sebagaimana yang terjadi pada kerajaan-kerajaan besar sebelumnya yang ada di tanah air ini, Majapahit, Sriwijaya, dan semuanya. Pertanyaan fundamentalnya, apakah Indonesia perlu diselamatkan nggak sih? Apakah kita harus berjuang mempertahankan Indonesia sebagai negara berdaulat, atau membiarkan saja sejarah mengambil jalannya sendiri? Jawabannya tergantung pada bagaimana kita melihat Indonesia dalam skala besar. Jika kita biarkan sejarah mengalir seperti yang terjadi pada Majapahit, Sriwijaya, dan negara-negara besar yang pernah ada dan sekarang udah nggak ada lagi di tanah yang sekarang ini menjadi negara Indonesia ini, ya,
Majapahit itu bertahan 400 tahun. Runtuh bukan karena serangan dari luar, tetapi karena perpecahan internal. Setelah runtuh, berubah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang kemudian mudah dikuasai oleh kekuatan asing. Akhirnya datanglah era kolonialisme, di mana tanah air ini dipecah-pecah dan dikendalikan oleh VOC, Inggris, akhirnya Belanda. Artinya, jika kita membiarkan Indonesia runtuh, kita mungkin tidak akan kehilangan Indonesia secara fisik, tetapi kita akan kembali menjadi wilayah yang dikuasai oleh pihak luar. Baik itu sekarang kekuatan-kekuatan besar dunia ya, China, US, atau elit global sendiri. Kalau kita memilih menyelamatkan Indonesia, Indonesia tetap bisa berubah, tetapi bukan menjadi koloni baru dari negara-negara asing atau kekuatan-kekuatan asing. Kedaulatan bisa dipertahankan jika dan hanya jika ada kesadaran kolektif bahwa bangsa ini punya nilai yang harus dijaga bersama. Sejarah menunjukkan juga bahwa negara yang kuat adalah negara yang sadar akan ancaman global dan berani melawan sistem yang mengekangnya dan berhasil kok. Artinya, jika kita memilih untuk menyelamatkan Indonesia, maka kita harus siap beradaptasi, melawan strategi elit global, dan membangun kekuatan dari dalam. Indonesia akan hilang atau berubah. Jika Indonesia tetap dalam sistem global tanpa perlawanan, kita tidak akan hilang secara fisik sih ya, tetapi mungkin hanya cuma nama di peta dunia saja tanpa adanya kedaulatan sejati, dan itu juga pun sudah terjadi di beberapa negara yang ada sekarang. Tetapi jika ada gerakan sadar untuk mempertahankan nilai-nilai bangsa ini, Indonesia akan bisa bertahan sebagai negara berdaulat meskipun dalam bentuk yang berbeda. Apakah Indonesia akan bertahan atau hancur? Jawabannya sebenarnya tergantung pada dua faktor utama ya. Seberapa kuat kepentingan global ingin mengontrol dan menguasai Indonesia, seberapa sadar dan siap rakyat Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya dengan berkorban dengan segala cara. Skenario satu nih, Indonesia hancur dan tidak lagi berdaulat. Jika elit global, China dan US berhasil sepenuhnya mengontrol Indonesia, maka skenario ini akan terjadi. Ya, akan terjadi. Indonesia masih ada di peta, tapi bukan negara yang benar-benar berdaulat. Pemerintah hanya boneka sistem global, dikendalikan oleh mereka, dan kebijakan ekonomi, politik, serta sumber daya alam dikendalikan oleh korporasi asing. Sebenarnya udah terjadi belum sih? Rasa-rasanya kok kayak udah atau sebagian udah ya. Jadilah penduduk akan mengalami perbudakan modern dalam bentuk apa? Ketergantungan ekonomi, utang, kontrol sosial dengan teknologi. Dan Pulau Jawa mungkin akan ya berhasil untuk dikosongkan secara perlahan, dan IKN akan menjadi pusat pemerintahan boneka yang lebih mudah dikontrol oleh elit global. Ini bukan sekedar teori konspirasi loh, saya nggak ngomongin teori konspirasi, ini fakta. Karena pola-pola seperti ini sudah terjadi di banyak negara lain yang kehilangan kedaulatan mereka ya, tinggal di copy paste aja dengan yang bakal atau mungkin sudah menuju terjadi di Indonesia. Sekarang skenario 2 nih, Indonesia bertahan sebagai negara berdaulat. Indonesia masih bisa bertahan dengan cara gimana? Kalau ada 3 syarat utama. Adanya kesadaran kolektif dari seluruh rakyat. Rakyat harus sadar bahwa mereka itu sedang dijajah dalam bentuk yang lebih halus. Maka masyarakat harus mulai diajak untuk berpikir kritis dan tidak hanya percaya pada informasi dari media mainstream yang juga sudah dikendalikan oleh kepentingan global. Kedua, kemandirian ekonomi dan teknologi. Indonesia harus mampu, terutama rakyatnya nih, mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri nih, pemerintahnya, dan investasi asing. Rakyatnya harus ada gerakan untuk membangun ekonomi berbasis komunitas dan teknologi buatan sendiri. Ketiga, Indonesia butuh kepemimpinan yang berani banget. Pemimpin yang dimandatkan rakyat kepada yang memimpin, siapapun juga dia, harus sadar akan ancaman ini dan punya keberanian melawan kepentingan global. Sayangnya, banyak pemimpin justru menjadi bagian dari sistem global karena mereka mendapatkan jabatan tersebut karena memang mereka udah masuk dalam bagian dari sistem global gitu. Jadi peluang ini akan semakin kecil ya. Skenario ini akan lebih sulit tapi bukan tidak mungkin. Sekarang nih kesimpulannya ya, sahabat detektif semuanya, Indonesia akan bertahan atau hancur sih? Jika kondisi saat ini itu tidak berubah, kayaknya Indonesia tidak akan bertahan sebagai negara yang benar-benar berdaulat. Ada, Indonesia ada, tapi daulatnya udah nggak ada.
Tetapi kecuali jika ada gerakan yang cukup kuat dari masyarakat dan pemimpin kuat, berani yang sadar, maka Indonesia mungkin masih bisa bertahan meskipun bentuknya beda ya. Ini di underline ya, bentuknya beda. Kesimpulannya itu tadi, kalau tidak ada gerakan, nah sekarang ya udah gitu kan bisa hancur. Pertanyaan penting buat kita semua, buat kalian, buat saya juga, buat semua elit-elit di Indonesia. Apakah masih ada kekuatan yang cukup untuk menyelamatkan Indonesia? Atau apakah kita sebenarnya itu sudah terlambat? Jawabannya tergantung pada seberapa cepat kesadaran dan tindakan kolektif itu bisa muncul. Faktanya, masalahnya nih, Indonesia sudah masuk dalam sistem global. Ini faktanya. Saat ini Indonesia sudah terikat dalam sistem global. Melalui apa? Utang luar negeri yang besar sekali, puluhan ribu triliun, terutama yang terjadi 10 tahun terakhir. Membuat kebijakan ekonomi tunduk pada kepentingan asing. Benar kan? Benar kan? Investasi asing yang mendominasi sektor strategis, sumber daya alam, infrastruktur, dan teknologi dikendalikan oleh korporasi global. Benar kan? Kan begitu kan ya ceritanya. Terjadilah ketergantungan ekonomi, industri lokal melemah, masyarakat semakin bergantung pada produk asing. Benar kan? Bahkan baju bekas pun juga dari asing kan. Maka secara objektif, Indonesia ini sebenarnya sudah berada di jalur kehilangan kedaulatan. Masih adakah peluang untuk berubah? Masih ada peluang sih. Tetapi ini faktanya ya sangat kecil dan harus dilakukan dengan strategi yang cepat dan terencana. Kesadaran rakyat secara kolektif harus ditingkatkan secara drastis. Jika lebih banyak orang sadar akan situasi ini, mereka bisa menekan pemerintah kan untuk bertindak lebih independen. Ekonomi harus mulai dibangun dari bawah banget. Dari fondasinya itu dari rakyat. Jadi rakyatlah yang harus membangun ekonominya sendiri. Rakyat harus segera dengan cepat menciptakan ekonomi mandiri dan bisa mengurangi ketergantungan pada sistem global pada akhirnya. Secara bersama-sama, teknologi juga harus dikembangkan sendiri. Banyak teknologi yang bisa dikembangkan sendiri. Bahkan listrik pun bisa dikembangkan secara mandiri. Nah, Indonesia tuh kehilangan atau berkurang ketergantungannya pada teknologi asing, maka sistem kontrol global akan melemah. Tetapi jika Indonesia terus bergantung pada teknologi asing, ya sudah, sistem kontrol global akan semakin kuat. Nah, kalau seandainya kesadaran ini muncul ya dalam 5-10 tahun ke depan, masih ada harapan. 5-10 tahun ke depan ya, masih ada harapan. Jika tidak, ya udah, maka Indonesia akan benar-benar kehilangan kedaulatannya dan benar-benar menjadi negara boneka. Kalau lihat tren saat ini ya, sebenarnya sedih, tapi ya kita mesti lihat faktanya ya. Indonesia ini kan sedang bergerak menuju titik tanpa jalan kembali, point no return. Tapi sebenarnya belum 100% terlambat. Karena masih ada orang-orang, masih ada kelompok-kelompok kecil yang sadar dan berusaha melawan sistem ini. Setidaknya bicara, seperti apa yang saya lakukan. Kalau kalau channel ini bisa memperbesar pengaruhnya, masih ada harapan untuk memberikan kesadaran kepada rakyat Indonesia. Jika tidak, ya Indonesia hanya akan menjadi bagian dari sistem global yang dikendalikan dari luar. Kesimpulannya nih, peluang untuk menyelamatkan Indonesia tuh masih ada sebenarnya ya, sahabat Dr. Tifa semuanya ya. Tetapi along the way, berjalannya waktu, itu akan makin kecil setiap tahunnya. Jika tidak ada perubahan signifikan dalam masa 10 tahun ke depan ini, Indonesia udah nggak bisa lagi disebut sebagai negara berdaulat. Menurut Anda, apakah masih ada harapan atau sudah terlalu terlambat untuk melakukan perubahan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis anti mainstream lainnya dari Dr. Tifa. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.